Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga semuanya senantiasa diberi nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi ini. Yang kami hormati Ibu dosen, yaitu Ibu Wahyu Nuning Budiarti selaku pengembu mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Khalilur Rahman, dan teman saya yang bernama Riani Endah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi yang bertemakan fonologi. Ruang lingkup fonologi adalah bagian dari linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam bahasa. Dalam hal ini meliputi analisis suara, struktur suara, serta aturan dan pola yang mengatur penggunaan bunyi dalam bahasa. Dalam konteks ini mencakup segala hal mulai dari bunyi individu hingga struktur kata dan frasa, serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut berinteraksi dalam konteks tertentu dalam sebuah bahasa. Studi fonologi ini penting karena membantu memahami bagaimana suatu bahasa diorganisir secara bunyi dan bagaimana bunyi tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Adapun tujuan mempelajari materi ini yaitu untuk mengetahui kedudukan dan ruang lingkup fonologi, terus memahami apa saja objek studi bunyi dan bagian-bagian alat ucap serta proses pembentukan bunyi dalam bahasa. Kedudukan dan ruang lingkup fonologi. Fonologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi, fonologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan-runtutan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Menurut terjadinya bunyi bahasa, fonetik dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Fonetik artikularis, kedua fonetik akustik, yang ketiga fonetik auditoris. Yang selanjutnya yaitu objek studi bunyi. Studi bunyi bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam linguistik, khususnya dalam cabang ilmu fonologi. Konsep dasar objek studi bunyi bahasa meliputi pemahaman tentang fonem, alofon, unsur suprasegmental, serta tekanan, nada, durasi, dan jeda yang mempengaruhi makna dalam bahasa. Adapun aspek objek studi bunyi bahasa dapat dibagi menjadi beberapa bagian penting seperti bunyi bahasa, fonemik, fonetik, bunyi suprasegmental, dan alat ucap. Bagian alat ucap manusia. Bagian-bagian alat ucap manusia terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yaitu lidah, bibir, gigi, langit-langit, pita suara, pipi, kerongkongan, tenggorokan, pangkal tenggorokan, dan sekat rongga perut atau diafragma. Adapun fungsi alat ucap manusia yaitu 1. Pembentukan bunyi. Alat ucap
membantu dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa dengan mengatur aliran udara melalui rongga-rongga yang berada di dalam mulut dan tenggorokan. Yang kedua yaitu artikulasi. Alat ucap membantu dalam mengatur posisi lidah, bibir, dan gigi untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda, baik vokal maupun konsonan. Yang ketiga, fungsi alat ucap manusia yaitu komunikasi. Alat ucap memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan, memfasilitasi pertukaran informasi, ide, dan emosi antara individu. Yang terakhir, ekspresi. Alat ucap juga memainkan peran dalam menyampaikan ekspresi, intonasi, dan nuansa dalam bahasa untuk memperkaya komunikasi verbal. Proses pembentukan bunyi dalam bahasa Indonesia. Proses pembentukan bunyi dalam bahasa Indonesia melibatkan beberapa konsep linguistik yang penting, yaitu fonem, alofoni, asimilasi, reduplikasi, dan hapus suara. Adapun cara kerja alat ucap dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Yang pertama, organ alat ucap. Alat ucap manusia melibatkan berbagai organ seperti pita suara, lidah, gigi, bibir, langit-langit, dan rongga hidung yang berperan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Selanjutnya, artikulatoris fonetik. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mekanismenya mempelajari alat bicara manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa. Adapun faktor-faktor terbentuknya bunyi, yaitu ada 3 faktor utama yang terlibat, yaitu sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Yang terakhir, proses produksi bunyi. Proses ini melibatkan udara sebagai sumber tenaga yang dikeluarkan melalui alat ucap untuk membentuk bunyi-bunyi bahasa. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Riani Endah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mas Khalil. Materi selanjutnya yaitu pembentukan vokal bahasa Indonesia. Apa sih vokal itu? Vokal adalah bunyi bahasa di mana aliran udara tidak mengalami hambatan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu posisi lidah atau tinggi rendahnya, yang kedua bagian lidah yang diangkat, dan ketiga bentuk bibir saat membentuk vokal. Jadi dalam bahasa Indonesia terdapat 6 fonem vokal yaitu A, I, U, E, O, dan E. Dalam materi pembentukan vokal bahasa Indonesia itu ada pembentukan alofon vokal, diftong dan deret vokal, dan cara penulisan vokal pada bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pembentukan alofon vokal. Dalam bahasa Indonesia, tiap vokal memiliki alofon atau variasi. Alofon fonem mengikuti pola di mana lidah bergerak ke atas atau ke bawah untuk berhimpitan dengan posisi vokal di atas atau di bawahnya. Yang selanjutnya ada diftong dan deret vokal. Menurut Pei, Mario, dan Gaynor pada tahun 1970, diftong adalah perpaduan lafal dari 2 vokal dalam satu suku kata. Terjadi karena peluncuran bunyi dari satu vokal ke vokal lainnya dengan satu hembusan nafas. Yang selanjutnya ada cara penulisan vokal pada bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, umumnya terdapat hubungan satu lawan satu antara fonem vokal dan huruf yang mewakilinya. Sebagai contoh, fonem vokal A, I, dan U dipresentasikan oleh huruf A, I, U secara berurutan. Materi yang selanjutnya ada pembentukan konsonan bahasa. Konsonan itu sendiri adalah salah satu kategori bunyi atau suara dalam sistem fonetik yang terdapat dalam bahasa-bahasa di seluruh dunia.
Konsonan itu berbeda dengan vokal. Konsonan melibatkan penutupan, penyempitan, atau hambatan aliran udara yang keluar dari saluran suara. Ada beberapa poin penting mengenai konsonan, yaitu 1. Pembentukan suara. Konsonan terbentuk dengan menghambat atau mengalihkan aliran udara melalui saluran suara. Yang kedua, tempat artikulasi. Ada bibir, gigi, alveolar, palatar, dan velar. Yang ketiga, ada beragam jenis konsonan. Jenis konsonan ada berbagai jenis, yaitu plosif, frikatif, nasal, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada kombinasi konsonan dan vokal. Dalam kata-kata dan bahasa, konsonan sering kali berada dalam hubungan dengan vokal untuk membentuk suku kata dan kata-kata. Yang selanjutnya ada struktur suku kata, dan gugus konsonan. Suku kata merupakan segmen kata yang diucapkan dalam satu rangkaian nafas. Umumnya terdiri dari beberapa fonem. Sebagai contoh, kata datang diartikulasikan dengan 2 kali hembusan nafas, satu untuk da dan satu lagi untuk tang, menghasilkan 2 suku kata, masing-masing terdiri dari 2 dan 3 bunyi seperti da dan tang. Struktur suku kata. Dalam bahasa Indonesia, suku kata dapat bervariasi dan terdiri dari beberapa pola. Yang kedua, kaidah pemenggalan kata. Pemenggalan kata melibatkan beberapa pertimbangan, termasuk kesatuan pernapasan dan kaidah penulisan. Contoh dari kaidah pemenggalan kata itu nakal, yang memiliki pola suku kata kafika, dan vk dapat dipenggal menjadi nakal. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemenggalan ini juga bergantung pada hembusan nafas saat pengucapan kata. Sehingga pemisahan yang benar adalah nakal, bukan nakkal. Materi yang terakhir yaitu ada fonem suprasegmental. Apa sih fonem suprasegmental itu? Fonem suprasegmental adalah unsur yang menemani fonem dan mempengaruhi bunyi bahasa, seperti tekanan suara atau intonasi, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Bunyi-bunyi suprasegmental ini meliputi intonasi, nada, aksen, dan tekanan. Begitu juga peran fonem suprasegmental. Dalam bahasa tulisan, tanda baca mempunyai peranan yang sangat penting. Suatu klausa yang terdiri atas kata yang sama dan dalam urutan yang sama dapat mempunyai arti yang berbeda, tergantung pada tanda baca yang kita berikan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.